Salam saudara. Shalom. Bapak Ibu semua yang di rumah, apa kabar? Luar biasa. Haleluya, haleluya. Semua sehat di rumah? Amin. Haleluya. Oke, kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Efesus pasal 5. Dari kitab Efesus pasal 5 ayat 11 dan 12. Efesus pasal 5 ayat 11 dan 12. Kitab Efesus, sudah semua? Kalau sudah, saya akan bacakan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu, sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan kita menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan. Nah, ini orang-orang yang berbahagia. Tahu firman Tuhan, dengar firman Tuhan, simpan firman Tuhan di hati dan melakukan dalam ketekunan. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik di sini, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan. Nah, kita sudah hidup dalam terang. Kalau dikatakan di ayat-ayat sebelumnya mulai dari ayat 6 itu dikatakan begini, janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Kita sudah ditebus. Ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah beralih dari gelap berpindah dari gelap kepada terang yang ajaib. Nah, hidup kita penuh dengan terang. Berarti apa? Tuhan tinggal dalam hidup kita. Tuhan memimpin setiap langkah hidup kita. Tuhan berjalan di depan kita. Dan kita dipulihkan setiap hari, kita direstorasi, kita dipulihkan nama Tuhan. Nah, kalau kita sudah dipulihkan sama Tuhan, jangan lagi kita kembali kepada kehidupan yang lama. Tetapi Tuhan mau supaya apa? Di sini kita lihat dulu ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Berarti apa? Ketika kita sudah ditebus, kita tidak lagi hidup dalam kegelapan. Perbuatan-perbuatan kegelapan itu sudah lenyap. Ya, kita yang harus melenyapkan dari hidup kita. Ya, bukan dengan sendirinya dia lenyap, tidak, tetapi dia akan terus mengganggu kita, dia akan terus menggoda kita supaya apa? Kita kembali lagi kepada kegelapan, perbuatan-perbuatan kegelapan. Tetapi Tuhan mau supaya apa? Kita sebagai anak Tuhan yang sudah ditebus, mulai kita bertindak. Ada harga yang harus dibayar, sangat mahal. Ketika kita bertobat banyak orang tidak bisa terima kita. Ketika kita bertobat menerima Tuhan dan Juru Selamat, orang-orang dekat kita mulai meninggalkan kita. Itu satu hal yang sangat-sangat menyakitkan. Tetapi bagaimana kita harus bertahan, mempertahankan kepercayaan kita, mempertahankan iman kita. Itu tidak gampang. Nah, dan ini butuh komitmen yang kuat kita dengan Tuhan. Kalau kita sudah berkomitmen yang kuat dengan Tuhan, percaya bahwa apa? Tuhan akan membuat segalanya ini mundur dari hidup kita. Kenapa? Kita pegang prinsip, kita pegang komitmen yang kuat dengan Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan. Di sini dia dikatakan bahwa memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan.
Berarti apa? Kita sudah menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Kita sudah menanggalkan kehidupan lama kita. Kita sudah menanggalkan itu semua. Dan kita hidup dalam terang bersama dengan Tuhan. Berjalan dalam terang. Berarti apa? Segala kehidupan, segala kejahatan kita sudah tinggalkan. Kita sudah lepas. Kata-kata yang penuh sumpah serapah kita sudah tinggalkan. Kata-kata yang penuh dengan makian kita sudah tinggalkan. Dan itu adalah kehidupan yang lama. Jangan lagi kita kembali kepada kehidupan yang lama. Itu yang firman Allah berkata bahwa anjing kembali lagi ke muntahnya, babi kembali lagi kepada kubangannya. Berarti apa? Tuhan tidak mau kita terus ada di sana, tetapi Tuhan mau supaya apa? Kita tinggalkan itu. Memang hal yang sulit, yang sukar, tetapi apa? Kita harus berjuang mempertahankan kehidupan yang benar, mempertahankan iman kita, mempertahankan komitmen kita. Untuk mempertahankan komitmen kita berarti apa? Banyak orang harus meninggalkan kita. Karena apa? Kita tidak bisa lagi hidup sama seperti mereka hidup. Karena apa? Orang di luar sana hidup seenaknya, tidak tertib. Dia mau bikin apa? Suka-suka dia. Iya kan? Dia mau lakukan apa? Suka-suka dia. Tetapi kita anak Tuhan, ada aturan main, yaitu apa? Firman Tuhan. Ya, firman Tuhan menjadi patokan buat kita. Kita melangkah setiap hari di dalam kebenaran firman Tuhan. Ini yang kita harus berjalan bersama dengan Tuhan, mengerjakan apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan dalam hidup ini, sehingga kita boleh menikmati hidup penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Nah, ini yang harus kita kejar, dan kita harus mempertahankan iman kita. Ketika kita mempertahankan iman kita, iblis tidak suka. Pasti dia ngamuk, pasti dia marah. Ya, mempertahankan kehidupan yang benar, hidup dalam terang. Nah, oleh sebab itu di sini dikatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai apa? Anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Mari perhatikan baik-baik. Terang itu hanya berbuahkan apa? Kebaikan, keadilan dan kebenaran. Tidak ada kejahatan di sana. Di dalam terang tidak ada kejahatan. Kejahatan itu sudah mulai menyingkir dari hidup kita. Kita sudah mulai tinggalkan itu. Segala sesuatu yang mulut yang penuh dengan caci maki ini kita sudah lepas. Kita sudah buang dan kita sudah tinggalkan. Karena apa? Mulut kita mulai dipenuhi dengan segala sesuatu yang luar biasa. Segala hal yang baik yang keluar dari mulut kita. Hanya berkat yang keluar dari mulut kita. Sehingga orang mendengar perkataan kita, mereka pun diberkati Tuhan. Amin. Nah, ini yang harus terjadi dalam setiap kehidupan kita. Perubahan demi perubahan itu harus berlangsung dalam hidup kita. Dan kita harus perhatikan bagaimana kita hidup. Ya, firman Allah berkata, jangan seperti orang apa? Bebal, tetapi seperti orang yang arif, mengerti kehendak Tuhan. Kita harus mengerti kehendak Tuhan. Kalau mau mengerti kehendak Tuhan berarti apa? Harus baca firman. Baca firman supaya apa? Kita menjadi kuat. Kita mengerti apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan dalam hidup kita. Kita harus mengerti. Kalau kita tidak mengerti, sama aja. Kita tidak mau peduli. Iya kan? Kita tidak mau peduli sama sekali dengan hidup kita. Nah, ini tidak boleh terjadi. Tetapi firman Allah berkata, dan di situ dia katakan, karena terang hanya berbuahkan apa? Kebaikan. Di situ ada kebaikan, ada keadilan dan kebenaran. Tidak ada hal-hal yang tipu menipu di sini. Ya, berjalan dalam Tuhan, tidak ada hal yang tidak baik yang kita kerjakan, tapi hal yang baik yang kita kerjakan dalam hidup ini. Oleh sebab itu, di ayat 11 berkata, janganlah turut mengambil bagian ya dalam perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Jangan lagi
Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Berarti apa? Tuhan mau supaya kita telanjangi, kita buka, kita bongkar semua. Supaya apa? Yang jahat ini, yang gelap ini nampak. Supaya apa? Hanya terang saja yang nyata dalam setiap kehidupan kita. Berarti Tuhan tidak mau ada hal-hal tersembunyi, ada dosa-dosa yang tersembunyi yang masih kita simpan jauh-jauh di dalam diri kita. Ini mesti kita singkirkan dari hidup kita. Telanjangi, akui itu di hadapan Tuhan, sehingga kita boleh pulih, kita boleh bebas, dan kita benar-benar menjadi orang yang merdeka. Tuhan mau kita telanjangi semua perbuatan-perbuatan kegelapan yang kita simpan dalam hati, kita simpan dalam pikiran, kita simpan dalam alam sadar bawah sadar. Itu harus dicabut dari hidup kita, supaya apa? Kita menjadi benar-benar orang yang bebas dan merdeka. Amin. Haleluya. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita melangkah dalam takut akan Tuhan. Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau kita melangkah dan berjalan bersama dengan Tuhan, berarti apa? Perkara-perkara ajaib pasti terjadi dalam setiap kehidupan kita. Karena apa? Tuhan ada beserta dengan kita. Ya, Tuhan beserta dengan kita. Dia ada bersama dengan kita. Dia ada di sekeliling kita. Dia Allah yang berperang bagi kita, menghancurkan setiap lawan-lawan kita. Kenapa? Tuhan yang berperang bagi kita, bukan kita yang berperang sendiri. Tidak, tetapi Tuhan yang berperang bagi kita. Oleh sebab itu tidak perlu kita takut. Undang Tuhan dalam hidup kita, ajak Tuhan memimpin kita dalam setiap langkah hidup kita, hari demi hari. Ketika kita melakukan ini dan kita percaya, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Ya, mujizat pasti terjadi dalam kehidupan kita. Pembelaan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, dan kita aman dalam pemeliharaan Tuhan yang hebat dan ajaib itu. Oleh sebab itu, kalau kita perhatikan lagi, dia bilang jangan turut, ayat 11, jangan turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu, sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Ya, sangat memalukan. Ya. Nah, itu disebut saja pun jangan. Di situ dikatakan sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Berarti apa? Kita menyebutkan itu kejahatan yang kita buat aja itu sangat memalukan. Berarti Tuhan mau supaya apa? Kita hidup benar, kita hidup bersih bersama dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan, melangkah bersama dengan Tuhan. Kita lihat dulu di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 dan 2. Mazmur 1 ayat 1 dan 2. Di situ dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Ia dan yang merenungkan Taurat itu apa? Siang dan malam. Nah, kalau kita mulai merenungkan firman Tuhan, Taurat Tuhan ini kita taruh dalam hati dan kita mulai merenungkan siang dan malam, kita menjadi orang-orang yang waspada, orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang kuat dalam menghadapi segala situasi. Apapun situasi hari-hari ini yang begitu menekan kita, yang begitu membuat kita tidak berdaya. Banyak orang mulai stres, tetapi kita tetap ada kuat bersama dengan Tuhan. Karena apa? Yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, kita menjadi kuat dalam menghadapi segala sesuatu. Tapi ada hal yang perlu kita waspadai di sini. Ayat yang pertama dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Nah, nasihat orang fasik ini nasihat-nasihat yang menjerumuskan kita. Nasihat orang fasik ini nasihat-nasihat yang membawa kita kepada kehancuran.
Nah, ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita mengerti firman Tuhan, kalau kita dekat dengan Tuhan, pasti Tuhan akan memprotek kita. Pasti Tuhan akan memberitahukan kita bahwa itu hal yang salah. Dengan berbagai macam cara Tuhan untuk berkomunikasi dengan kita. Nah, ini yang akan terjadi kalau kita melangkah bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Kita akan lihat Tuhan akan bela kita, Tuhan akan luputkan kita. Amin. Tuhan akan luputkan kita sehingga kita tidak ada di sana, kita tidak tercemplung di sana. Ya, di situ dikatakan bahwa apa? Tidak berjalan menurut apa? Nasihat orang fasik. Karena nasihat orang fasik ini membawa kerugian yang besar bagi hidup kita. Kenapa saya bilang kita rugi besar? Kenapa? Nasihat itu tidak membawa keuntungan buat kita. Apa untungnya buat kita? Tidak ada untungnya. Kalau nasihat yang benar dan jalan untuk mengenal jalan kebenaran, itu hal yang baik. Kenapa? Itu berguna buat kita untuk hidup yang sekarang maupun hidup yang akan datang. Ini yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Di situ dikatakan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Berarti apa? Yang tidak ada di jalur kegelapan, tetapi ada di jalur terang yang ajaib di situ. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tahu kumpulan pencemooh? Gosip. Apa lagi? Tidak duduk di sana, tidak dengar ocehan, ya, gosip dan segala macamnya, ya, tidak terlibat di dalamnya. Kita hanya duduk dengar aja, itu masalah bagi Tuhan. Ya kan? Kita duduk dan dengar aja, itu masalah. Di sini yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Berarti apa? Dia tidak ngomong apa-apa pun, tetapi dia ada di sana dan dia tidak bertindak apa-apa. Dia tidak menegur dan segalanya, tetapi dia ikut tercemplung di dalamnya. Oleh sebab itu, firman Allah berkata, ini tidak boleh terjadi. Apalagi kita menamakan diri kita sebagai anak Tuhan yang sudah sekian lama berjemaat, ada bersama dengan Tuhan puluhan tahun, tetapi yang kesukaannya gosip. Semakin digosok, semakin apa? Sip dibilangnya. Ya kan? Semakin digosok semakin sip. Ditambah lagi bumbunya, ditambah lagi omongannya, semakin heboh. Nah, ini yang terjadi, yang dikatakan gosip. Nah, Tuhan tidak mau kita ada di sana. Di sini dikatakan bahwa apa? Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk di dalam atau di dalam kumpulan pencemooh. Kenapa? Tuhan tahu orang yang untuk datang dan hanya bilang, ayo coba lihat itu orang satu, aduh begini, coba lihat itu gembala tuh, aduh begini. Dan itu yang terjadi hari-hari ini. Ya, pendeta diomongin, ya, jemaat satu dengan yang lain diomongin, ya, udah kumpul ya, yang dibahas itu. Nah, ini yang terjadi. Kapan kita bertobat ya? Tuhan bilang jangan kita mencemplungkan diri dalam perbuatan-perbuatan kegelapan. Ya, mencemplungkan diri, membawa diri kita ada di sana. Ya, ikut serta dalam kejahatan. Itu dikatakan kejahatan. Kita tidak sadar tapi kita lagi dibawa ke dalam kejahatan. Yang tadinya berpikiran waras, akhirnya mulai berpikiran yang tidak waras. Iya kan? Berpikiran bahwa ternyata ini gembala kurang ajar, ini pendeta kurang ajar. Nah itu mulai hal-hal yang demikian mulai timbul sakit hati, mulai timbul segala hal yang buruk di dalam hati kita. Akhirnya mulai pikiran kita, cara pandang kita terhadap hamba Tuhan, cara pandang kita terhadap saudara kita mulai hancur. Yang tadi kita hormat, akhirnya kita mulai meninggalkan. Ini yang terjadi hari-hari ini. Karena apa? Kita mencemplungkan diri kita kepada
ya, pada kehidupan yang gelap. Nah, di sini dikatakan bahwa yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi apa? Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, Rasul Paulus bilang begini, kalau ditinjau dari sudut waktu, kita seharusnya menjadi orang-orang yang sangat rohani, apalagi sudah sekian puluh tahun kita ada dalam gereja. Ya, orang-orang yang bisa menolong saudara kita, mendukung saudara kita untuk kembali datang kepada Tuhan, ya, menuntun teman-teman kita datang kepada Tuhan. Tetapi sudah sekian lama kita ikut Tuhan, kita kembali lagi pada kehidupan yang lama. Nah, ini tidak boleh terjadi, dan itu terjadi hari-hari ini. Banyak orang sudah mulai tidak percaya lagi sama Tuhan. Banyak orang udah mulai berontak terhadap Tuhan, apalagi masuk dalam masa-masa yang sukar sulit ini, masuk dalam pandemi ini. Kita tidak punya pekerjaan, kita tidak punya penghasilan, kita tidak punya ini dan itu, kita tidak biasa seperti biasanya. Kita mulai marah, kita mulai ngomel, kita mulai segala macam caci maki keluar dari mulut kita. Berarti apa? Kita kembali dalam perbuatan-perbuatan kegelapan. Ini yang terjadi. Tuhan tidak mau kita ada di sana, tetapi Tuhan mau supaya apa? Kita sadar. Kita sadar, karena gelap dan terang itu tidak bisa bersatu. Ya, seharusnya kita sadar bahwa gelap dan terang itu tidak bisa bersatu. Ya, semakin kita mengasihi dunia ini, semakin kita menjauhkan diri dengan Tuhan. Ya, perhatikan baik-baik. Semakin kita mengasihi dunia ini dengan apa yang ada di dalamnya, semakin kita membuat diri kita menjauh dari Tuhan. Ya, kalau kita mulai mengasihi dunia ini lebih dari segalanya, nah, repot. Berarti apa? Kasih akan Tuhan semakin jauh. Semakin jauh. Kenapa? Kita hanya mementingkan diri kita, kita hanya mementingkan dunia ini. Kita hanya melihat dari sisi kita, akunya, dan terus akunya yang kita kejar. Semua harus buat saya, semua harus begini. Nah, ini yang terjadi hari-hari ini. Oleh sebab itu, mari kita segera sadar. Ya, jangan kita mencemplungkan hidup kita kembali lagi kepada kehidupan kegelapan. Kita harus keluar dari kegelapan, masuk kepada terang Tuhan, bersama dengan Tuhan, ada bersama dengan Tuhan. Kita punya komitmen yang kuat bersama dengan Tuhan. Kita sudah bertobat, berarti apa? Kita tidak kembali lagi pada kehidupan yang lama kita, tetapi kita ada bersama dengan Tuhan. Sehingga setiap hari Tuhan meneguhkan kita, Tuhan menguatkan kita, kita berjalan bersama dengan Tuhan. Walaupun ada begitu banyak tantangan dan rintangan, tetapi percaya Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh sampai apa? Tergeletak. Tapi apa? Tangan Tuhan yang menopang kita, tangan Tuhan yang mengangkat kita, tangan Tuhan yang menyambut kita. Sehingga apa? Kita tetap berdiri kokoh, berdiri kuat di hadapan Tuhan, menghadapi hari-hari ini. Oleh sebab itu, jangan pernah kita gentar, jangan pernah kita takut, tetapi percaya sama Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, Tuhan ada beserta dengan kita. Oleh sebab itu, mari kita perhatikan cara hidup kita. Kita perhatikan hidup kita hari-hari ini. Kalau ada kita yang mulai bersenggolan dengan itu, dengan perbuatan-perbuatan kegelapan, mari singkirkan itu dari hidup kita. Coba kita perhatikan di dalam Roma pasal 1. Kita lihat Roma pasal 1 ayat ayat 22. Saya mulai ayat 22. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Perhatikan baik-baik. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh
hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Roma pasal 1 ayat 22. Ayat 22. Ayat 23, mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran. Perhatikan, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk, dan dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Coba kita lihat ayat 28. Ayat 28 berkata begini, dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah. Nah ini, karena mereka tidak merasa perlu mengakui Allah, mengundang Tuhan dalam hidup, minta Tuhan untuk pimpin kita dalam setiap hidup. Kita merasa kita kuat, kita merasa kita hebat, kita merasa kita pintar, kita merasa kita paling cakap, paling ganteng, paling cantik. Nah ini bahaya. Kenapa saya bilang bahaya? Karena mereka tidak merasa perlu mengakui Allah, maka Allah menyerahkan apa? Mereka kepada apa? Pikiran-pikiran yang terkutuk. Nah, kalau mulai ada pikiran yang aneh-aneh, itu berarti apa? Kita sudah mulai menjauhkan diri daripada Tuhan. Nah, perhatikan baik-baik. Tandanya, kalau kita sudah mulai duduk dan mulai gosip, omongin orang, omongin ini dan itu, mulai semakin digosok semakin sip. Nah itu yang dikatakan. Oleh sebab itu mulai kita sadar kita ada di mana saat ini, posisi kita ada di mana, kita masih bersama dengan Tuhan atau kita sudah mulai ada bersama dengan dunia ini. Kenapa? Kita mulai memberi telinga kita untuk mendengar. Kita mulai memberi telinga kita, akhirnya masuk dalam pikiran kita, tinggal dalam hati kita. Mulai kita menilai hal yang buruk kepada saudara kita. Nah ini tidak boleh terjadi. Kenapa? Hari-hari ini banyak terjadi. Nah saya peringatkan supaya apa? Kita sadar. Kita sadar baik-baik. Di sini dikatakan bahwa dan karena mereka tidak merasa perlu. Karena ini dia tidak perlu untuk mengakui Allah atau mengundang Tuhan dalam setiap bisnis, dalam setiap apapun pekerjaan, dalam setiap kehidupan. Tuhan pimpin dalam setiap langkah hidupnya. Maka Allah menyerahkan mereka kepada apa? Pikiran-pikiran yang apa? Terkutuk. Nah, kepada apa? Pikiran-pikiran yang terkutuk. Mulai kita berpikir, pikiran kita mulai mengembara. Kita ada dalam ibadah, tapi pikiran kita udah lari kemana-mana. Ya, pikiran kita udah lari kepada kejahatan. Pikiran kita udah lari kepada hal-hal yang buruk. Nah, ini yang terjadi. Sekarang tidak lagi duduk kumpul dan kita bergosip. Ada sekarang media ya memberikan kebebasan kepada kita. Jadi kita bisa dengan gampang untuk apa? Menggunakan jari jemari kita. Ya, tinggal mengetik di layar langsung. Semakin pembahasannya semakin hati-hati. Karena apa? Semakin kita melakukan hal yang demikian, kita sadar kita sudah keluar. Kita mulai menjauhkan diri daripada Tuhan. Nah, ini hati-hati. Semakin canggih dunia hari-hari ini, semakin kita terlena dan kita dibawa ke sana. Tidak boleh terjadi. Hari-hari ini seharusnya kita sebagai anak Tuhan sadar dan sesadar-sadarnya. Media kita boleh pakai untuk kemuliaan Tuhan, bukan kita pakai untuk hal-hal yang menghancurkan hidup kita, menjauhkan diri kita daripada Tuhan. Ya, semakin kita mencintai dunia, semakin cinta akan Tuhan ini semakin bergeser. Ya, karena apa? Di hati kita sudah kita mulai menaruh siapa? Dunia. Ya, mulai menaruh segala omongan yang tadi. Mulai menaruh segala gosipnya. Tuhan digeser dari hati kita. Oleh sebab itu, malam sudah tidak mau berdoa lagi.
pagi bangun juga tidak mau berdoa lagi. Dan semua mulai kita melakukan hal-hal yang bodoh. Akhirnya apa? Benar-benar kita menjauhkan diri daripada Tuhan. Nah, akhirnya apa? Kita menghancurkan hidup kita sendiri. Nah, oleh sebab itu dikatakan di sini, ya, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Nah, perhatikan di situ. Di situ penuh dengan rupa-rupa kelaliman. Nah, penuh dengan kejahatan, penuh dengan keserakahan, penuh dengan kebusukan, penuh dengan dengki, penuh dengan pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, ya, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua. Nah, ini tidak berakal budi, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Berarti apa? Kita setuju. Kita mendengar, kita memberi diri kita hanya mendengar, berarti kita setuju dengan mereka. Berarti kita sudah ada di mana? Ada dalam kumpulan pencemooh, ada dalam kumpulan kejahatan, ada dalam kumpulan apa? Kegelapan. Kita ada di sana. Oleh sebab itu, hari-hari ini sadar, benar-benar sadar, dan kita keluar dari kondisi-kondisi yang seperti demikian. Kenapa? Kita menghancurkan masa depan kita, kita menghancurkan hidup kita, kita menghancurkan rumah tangga kita, kita menghancurkan keluarga kita. Ini yang terjadi. Kenapa? Kita menjauhkan diri daripada Tuhan. Semakin kita mencintai dunia, semakin kita cinta akan Tuhan mulai memudar dari hidup kita. Ini bahaya. Nah, perhatikan baik-baik apa yang saya baca tadi. Saya akan baca ulang dari mulai ayat 29. Penuh dengan rupa-rupa kelaliman. Perhatikan di situ. Penuh dengan rupa-rupa kelaliman. Nah, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan. Penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua. Nah, ini kurang ajar terhadap orang tua. Orang tua tuh ngomong satu kata, dia 1000 kata. Wah, ini repot. Harus bertobat. Anak-anak yang demikian, dengar baik-baik, orang-orang muda, anak-anak semua dengar bahwa tidak boleh kurang ajar sama orang tua. Ya, Tuhan tidak suka itu. Sama aja kita kurang ajar sama Tuhan. Oleh sebab itu, mulai saat ini bertobat. Kalau ada yang begitu, segera sadar dan bertobat. Ya, segera sadar dan bertobat sehingga engkau dipulihkan oleh Tuhan. Ya, kalau engkau mau melihat hari-hari hidupmu begitu luar biasa bersama dengan Tuhan, diberkati Tuhan dengan luar biasa, mari hormati orang tua, dukung mereka, lihat mereka, perhatikan mereka. Ya, kita yang masih kuat ini, mari jangan kita tinggalkan mereka dan biarkan mereka terlantar. Tidak boleh terjadi. Nah, oleh sebab itu, hari-hari ini Tuhan ajarkan kepada kita supaya kita sadar dan datang kembali kepada Tuhan. Ya, jangan kita lebih mencintai dunia ini dan kita mulai mengabaikan kasih Tuhan itu dalam setiap kehidupan kita. Di situ dikatakan tidak berakal, tidak setia. Nah, tidak setia aja udah. Kita tidak pakai kita punya otak ini untuk berpikir hal yang positif. Nah, ini kita udah salah di hadapan Tuhan. Tidak mengenal belas kasihan. Padahal Tuhan mau supaya kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Nah, kalau sudah tidak ada belas kasihan dalam hidupnya, berarti apa? Kita sudah menjauh dari Tuhan. Karena apa? Tuhan itu adalah
kasih. Nah, Tuhan mau kalau ada kasih Allah dalam hidup kita, berarti apa? Semuanya pasti enak. Ya, semuanya pasti nikmat. Kita menikmati hidup ini dengan luar biasa. Karena apa? Ada kasih Tuhan dalam hidup kita. Amin. Amin. Nah, oleh sebab itu, mari hari-hari ini kita sadar. Sadar, benar-benar kita sadar. Dan kita mau tinggalkan itu. Oleh sebab itu, perbuatan-perbuatan kegelapan ini, mari kita tinggalkan. Lihat kembali firman Tuhan dalam Roma 1 ayat, mulai ayat 29, 30, 31, dan 32. Lihat, perhatikan baik-baik. Kalau ada kita dalam list ini, mulai sadar, minta ampun sama Tuhan, bertobat dan tinggalkan. Ya, jangan mencemplungkan hidup kita kepada hal-hal yang demikian. Ya, seharusnya kita sudah hidup sekian puluh tahun dalam jemaat ini. Ya, kita seharusnya jadi pengajar. Kita seharusnya jadi pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Kita seharusnya jadi orang-orang tua di dalam ini untuk menasihat orang-orang muda. Tetapi apa yang terjadi dengan kehidupan kita? Kita malah mendekat kepada dunia ini. Dan kita mulai meninggalkan Tuhan. Kasih yang mula-mula ini sudah mulai memudar dari hidup kita. Nah, ini hati-hati. Kenapa? Hati-hati dan sadar untuk berbalik kepada Tuhan. Supaya apa? Kita tidak binasa. Amin. Supaya kita tidak binasa. Tuhan mau sadarkan kita semua. Supaya apa? Boleh kita masih hidup di dunia ini, tapi cinta akan dunia ini tidak. Tetapi cinta akan Tuhan. Semakin hari kita semakin dibakar. Semakin hari kita semakin luar biasa bersama dengan Tuhan. Ya, yang merenungkan firman itu apa? Siang dan malam. Ya, bukan yang ditaruh di dalam hati, di dalam pikiran kita itu segala hal yang buruk. Ya, tetapi yang merenungkan firman itu siang dan malam, terus menerus. Terus menerus. Dan kita menjadi orang yang luar biasa. Ya, orang yang diberkati Tuhan. Kenapa? Tuhan ada tinggal dalam hidup kita. Damai sejahtera melimpah dalam hidup kita. Nah, ini yang harus kita kejar. Ini yang harus kita kerjakan hari-hari ini. Oleh sebab itu Tuhan mau hari-hari ini supaya kita sadar. Benar-benar kita sadar. Amin. Halo Bapak Ibu semua di rumah. Sadar. Tuhan mau kita sadar. Supaya apa? Kita kembali kepada firman Tuhan. Kita kembali mendekatkan pada Allah. Kita semakin lekat dengan Tuhan. Ya, kita tidak lagi mencintai dunia ini, tetapi itu mulai kita singkirkan. Ya, walaupun kita masih hidup di dunia ini, kita masih butuh ini dan butuh itu, tetapi perjuangan iman kita ini harus lebih maju, lebih di depan, lebih utama yang harus kita kerjakan. Kalau tidak, hidup kita akan berantakan. Hidup kita akan hancur. Nah, ini tidak boleh terjadi. Oleh sebab itu, firman Tuhan katakan kepada kita, kita kembali kepada firman Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Akuilah itu di hadapan Tuhan. Sehingga kita dibebaskan. Sehingga kita dipulihkan. Nah, ketika kita sudah dipulihkan, sebab di situ dikatakan, sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Nah, ini tidak boleh terjadi. Hal-hal yang memalukan buat mereka hari-hari ini, coba perhatikan, hal-hal yang memalukan itu sudah biasa. Coba perhatikan, Bapak Ibu coba lihat hari-hari ini. Hal-hal yang memalukan itu membuat dunia ini sudah biasa. Karena sudah biasa, akhirnya coba lihat cara berpakaian, itu sudah biasa. Iblis menawarkan yang sudah biasa. Terus menerus dia tawarkan dan dia tawarkan kehidupan yang demikian. Ya, kita mulai mencintai cara berpakaian, cara hidup, cara ngomong kita, itu sudah biasa. Karena apa? Perubahan zaman. Hati-hati, firman Tuhan tidak berubah.
dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya itu tidak pernah berubah. Oleh sebab itu pegang teguh kebenaran firman Tuhan. Yang merenungkan firman itu siang dan malam. Oleh sebab itu kita lihat kembali kepada firman Tuhan bahwa apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan dalam hidup ini. Mari Tuhan kita sadar supaya apa? Kita dipulihkan, kita dibebaskan Tuhan. Amin. Haleluya. Mari tutup Alkitab. Haleluya. Mari ambil waktu beberapa saat dengan Tuhan. Haleluya. Kita sadar apa yang Tuhan mau. Jangan kita turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, yang tidak menghasilkan apa-apa. Oleh sebab itu firman Allah berkata kepada kita perbuatan-perbuatan kami yang tidak berbuahkan apa-apa, tapi sebaliknya telanjangilah itu, ya, supaya segala sesuatu yang gelap itu menjadi nampak, menjadi terang. Sehingga semua yang terang itu hanya ada kasih, sukacita dan damai sejahtera. Ada kasih Allah di dalamnya. Haleluya. Mari Bapak Ibu ambil waktu beberapa saat. Kalau ada hal-hal yang telah kita kerjakan dalam hidup ini yang salah di hadapan Tuhan, mari kita segera bertobat. Kita meninggalkan itu semua. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau dengar setiap seruan kami Tuhan. Kami bertobat dari segala cara hidup kami yang lama. Kami bertobat dari segala cara hidup kami yang menyesatkan Tuhan. Kami bertobat Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Bebaskan kami semua Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kalau ada pemikiran-pemikiran pikiran-pikiran yang terkutuk, mari Tuhan cabut itu daripada kami. Dari alam sadar bawah sadar Engkau pulihkan kami di dalam nama Yesus. Engkau cabut itu, Engkau lemparkan itu jauh-jauh daripada kami di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, pulihkan kami semua Tuhan. Pulihkan kami semua, kami yang ambil waktu ada bersama dengan Engkau di dalam doa. Mari Tuhan ambil alih. Engkau dengar setiap seruan kami, Engkau dengar setiap jeritan hati kami Tuhan. Nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Haleluya. Ku tak dapat lupakan, amin, kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga.
Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku, Kau bukan Tuhan, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku, yang terbaik, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku, haleluya. Oh, haleluya. Glory, haleluya. Glory bagi-Mu, haleluya. Lah yang ajaib, Kau dahsyat, Kau mulia. Haleluya, Kau Allah yang memulihkan kami. Glory, haleluya, haleluya, oh, haleluya. Bapa, terima kasih kami telah dipulihkan, kami telah dibebaskan Tuhan. Kami datang kepada Engkau pada saat siang hari ini Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Roh Kudus, ambil alih dan pimpin kami Tuhan. Engkau cabut setiap roh-roh apapun juga yang masih menempel dalam setiap kehidupan kami. Perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuatkan apa-apa itu kami lemparkan sejauh timur dari barat di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami persembahkan kepada Engkau sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ambil alih dan pimpin kami, tuntun kami di dalam nama Yesus Tuhan. Biar kami punya komitmen dan prinsip hidup kami yang tidak kami lepas dan tidak kami tinggalkan, karena kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Kami mengasihi Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa, haleluya. Berkati setiap umat-Mu dimanapun berada. Lawatan Tuhan terjadi atas mereka, kuasa-Mu mengalir atas mereka di dalam nama Yesus. Hamba telah selesai berbicara, Engkau terus berbicara bagi kami semua di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala pujian dan hormat
syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa dan kami telah dipulihkan. Haleluya. Amin. Shalom. Oke, kita akan memberikan persembahan. Mari Bapak Ibu semua boleh persiapkan. Haleluya. Ya. Oke, sudah. Mari kita angkat setiap persembahan kita dan kita mau berdoa. Bapa mau baik yang bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Kami angkat setiap persembahan ini ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Biarlah persembahan ini kami boleh pakai bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Allah yang kekal tiada terukur besar kasih setia-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah kita. Haleluya. Bapa Maha Baik yang bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau telah pimpin kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah boleh jadi dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Allah yang kekal tiada terukur besar kasih setia-Mu. Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Saat ini Engkau telah pulihkan kami Tuhan. Biarlah Engkau tinggal dalam kami, Engkau merestorasi hidup kami, Engkau memimpin dalam setiap langkah kehidupan kami hari lepas hari. Dan kami tidak lebih mencintai dunia ini, tetapi kami lebih mencintai Tuhan lebih dari segalanya Tuhan. Oleh sebab itu mari Tuhan ambil alih kami semua di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih walaupun kami masih hidup di dunia ini, tapi kami percaya Tuhan ada beserta dengan kami. Tuhan memimpin dalam setiap langkah hidup kami hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Berkati setiap umat-Mu dimanapun berada. Lawatan Tuhan terjadi atas mereka. Kuasa-Mu mengalir dalam setiap umat-Mu Tuhan. Jangkau mereka, jamah mereka di dalam nama Yesus. Yang sakit Engkau pulihkan, yang sakit Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan juga kami berdoa untuk perjamuan kudus untuk minggu depan. Kami serahkan dalam tangan-Mu ibadah raya yang disertai dengan perjamuan kudus. Lawatan Tuhan terjadi, kuasa Tuhan mengalir dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kami boleh mempersiapkan diri kami Tuhan, sehingga kami ada bersama dengan Engkau di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa yang berulang tahun dalam jemaat ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Lawatan Tuhan terjadi atas mereka semua. Kuasa-Mu mengalir dalam setiap mereka. Berkati mereka, urapi mereka Tuhan. Semakin hari semakin mencintai Engkau. Semakin hari mereka semakin dekat dengan Engkau di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau telah menambahkan umur setahun buat mereka. Lawatan Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan mereka hari lepas hari di dalam nama Yesus Tuhan. Yang sakit pun Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami tahu Engkau adalah dokter di atas segala dokter, yang sanggup untuk membebaskan, yang sanggup untuk melepaskan mereka dari segala hal yang buruk Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, dan terpuji-pujilah Engkau. Yang ada dalam pergumulan pun kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Mari Tuhan berkati mereka Tuhan. Engkau tahu, Engkau kenal mereka satu persatu dalam jemaat ini. Dimanapun mereka berada, lawatan Tuhan terjadi atas mereka. Kuasa-Mu mengalir dalam setiap mereka di dalam nama Yesus. Berkati juga setiap anak-anak kami yang dalam studi mereka Tuhan. Berkati, mampukan mereka dalam menghadapi segala situasi hari-hari ini, dan juga Tuhan dalam menghadapi ujian-ujian yang berlangsung. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-Mu mengalir dalam setiap mereka. Lawatan Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka hari lepas hari di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Engkau lawat, Engkau jangkau, Engkau jamah Tuhan. Pemimpin kami Tuhan, Bapak Presiden Tuhan, dan juga Wakil Presiden dan para menteri yang ada Tuhan, bahkan semua anggota-anggota dewan yang ada, kami serahkan dalam tangan-Mu. Mari Tuhan lawat mereka Tuhan, jangkau mereka Tuhan. Biarlah mereka boleh
bekerja yang luar biasa untuk bangsa ini Tuhan, sehingga rakyat boleh menikmati segala hasil kerja mereka di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih, berikan kekuatan baru, berikan semangat baru, berikan hikmat dalam setiap mereka mengambil keputusan demi keputusan yang terbaik untuk bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala pujian, kami kembalikan segala hormat, kami kembalikan segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Berkati setiap umat-Mu dimanapun berada, apa saja yang dikerjakan hari-hari ini Engkau membuat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Tuhan, yang layak dipuji dan disembah. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke sorga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Shalom semuanya, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya. Haleluya. Happy Sunday.